Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta latsar yang berbahagia, tidak terasa ya, sudah hampir 1 bulan melakukan aktualisasi di tempat kerjanya masing-masing. Semoga semuanya lancar dan karena sudah hampir selesai, tentu juga harus menyiapkan laporan aktualisasi ya. Baik, melalui channel saya Yulijar Komalasaniati, saya akan coba untuk memberikan sedikit penjelasan terkait bagaimana sih menyusun laporan aktualisasi. Oke, saya coba share screen ya. Nah, ya. Jadi laporan aktualisasi ini disusun setelah peserta melakukan aktualisasi dan sebentar lagi akan menghadapi seminar aktualisasi laporan akhir ya. Baik, ya. Untuk cover nanti silakan menggunakan desainnya masing-masing ya. Hanya saya ingatkan bahwa di dalam cover tersebut harus menampilkan logo LAN Lembaga Administrasi Negara dan logo penyelenggara kegiatan ya. Oke. Diawali dengan lembar persetujuan ya. Lembar persetujuan ini yang menyatakan bahwa laporan tersebut sudah dibuat dan disetujui ya untuk diseminarkan ya. Kemudian lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ini setelah seminar kan itu ada perbaikan mungkin ya. Nah, itu ada lembar pengesahan. Lembar persetujuan ini ditandatangani oleh coach dan mentor, sedangkan lembar pengesahan ditandatangani oleh coach dan penguji ya. Kemudian abstrak ya. Abstrak ini merupakan ringkasan daripada pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan ya. Tidak usah panjang-panjang abstrak ya, cukup 1 halaman ya. Kemudian pernyataan keaslian naskah pelaksanaan aktualisasi ya. Jadi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan aktualisasi ini benar-benar murni ya dilakukan oleh peserta ya. Dan laporannya juga murni ya, bukan merupakan hasil, artinya bukan dibuat oleh orang lain ya, benar-benar ini dibuat oleh peserta latsar seperti itu ya. Kemudian kata pengantar ya, kata pengantar ini mengantarkan laporan aktualisasi. Kemudian daftar isi ya, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran ya, nanti ini dibuat ya. Nah, halamannya ya mulai dari lembar persetujuan sampai dengan daftar lampiran ini I ya. Kalau ini lembar persetujuan I1, pengesahan I2, abstrak I3, keaslian I4, kata pengantar mungkin ya. I5, daftar isi I6, daftar tabel I7, daftar gambar I8, daftar lampiran I9 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke bab 1 ya. Bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Disinilah mulai halaman 1 ya. Namun perlu diingat pada lembar yang berisi judul bab tidak usah ditulis nomor halamannya ya. Tetapi tetap dihitung. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A latar belakang ya, latar belakang sebagaimana yang dulu telah dibuat pada saat menyusun rancangan ya, bisa dilihat pada YouTube saya terdahulu bagaimana sih menyusun rancangan aktualisasi. Di situ ada latar belakangnya ya. Latar belakang merupakan pintu masuk ya, atau alasan mengapa peserta itu melakukan habituasi dengan judul yang diambil ya, seperti itu. Tujuan dan manfaat, jelaskan apa tujuan daripada dilaksanakannya
habituasi, kemudian manfaat. Manfaat ini jelaskan juga apa sih manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya aktualisasi nilai dasar melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Manfaat ini ya minimal mencakup manfaat bagi peserta sendiri, ya peserta lasar, kemudian manfaat bagi unit organisasi di mana aktualisasi tersebut dilakukan, kemudian manfaat bagi masyarakat atau stakeholder atau siapapun yang menikmati, yang merasakan layanan yang diberikan, ya. Baik, kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini menjelaskan apa saja yang dilakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukannya aktualisasi. Oke ya, itu bab 1. Lanjut kita ke bab 2 ya. Bab 2 ini judulnya adalah rancangan aktualisasi. Sekali lagi saya ingatkan, pada judul bab tidak usah ditulis nomor halaman, tetapi tetap dihitung ya. Nah, bab 2 berisi profil organisasi ya. Ini sudah saya jelaskan juga pada video saya terdahulu apa saja yang ditulis di situ di profil organisasi ya. Gambaran umum organisasinya, visi misi, nilai organisasi, kemudian tupoksinya peserta. Lanjut kita nilai-nilai ASN berakhlak dan smart ASN. Nah, ini ASN berakhlak itu kan ada pada agenda 2. Smart ASN itu ada pada agenda 3 ya. Di situ dijelaskan ya, apa saja sih ASN berakhlak itu ya, pengertiannya apa, kemudian kode perilakunya apa, demikian juga untuk smart ASN-nya seperti apa ya. Lanjut kita ke landasan teoritis. Landasan teoritis ini menjelaskan bagaimana sih sesuai dengan substansi yang akan kita ambil ya. Dulu juga pada tahap menyusun rancangan, videonya sudah saya sampaikan. Kemudian matrik rancangan aktualisasi ya. Ini juga sudah dibuatkan ya pada waktu menyusun rancangan. Kemudian jadwal rencana aktualisasi ya. Ini rencana ya, rencana. Kalau sekarang ini di bab 2 itu adalah rencana, nanti pada bab 3 itu adalah pelaksanaan ya, pelaksanaan aktualisasinya. Baik, setelah bab 2, kita akan lanjut ke bab 3 ya. Ini intinya ya. Bab 3 adalah pelaksanaan aktualisasi. Kita mulai dari kegiatan yang pertama. Jadi di sini pelaksanaan aktualisasi ini dilaporkannya untuk setiap kegiatan. Ya, kalau ada 4 kegiatan, makanya 4 seperti ini ya. Kita ambil contoh mulai dari kegiatan yang pertama ya. A, kegiatan 1. Ini diisi nih, nama kegiatannya apa ya? Nah, apa nama kegiatan 1 yang telah dilaksanakan? Ya, waktunya kapan? Capaian pelaksanaan kegiatannya, tahapannya, output kegiatannya apa? Itu juga dijelaskan di sini. Kemudian hambatan pelaksanaan aktualisasi, ya seperti apa hambatan yang dijumpai pada saat peserta melakukan aktualisasi. Tuliskan di situ, ya. Kemudian kontribusi terhadap visi, misi, dan nilai organisasi. Ya, ini juga dituliskan ya, kontribusinya apa saja yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan terhadap visi, misinya misi keberapa ya, dan nilai organisasi apa yang mendapatkan penguatan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Kemudian analisis dampak ya. Analisis dampak di sini menjelaskan apa sih dampak yang didapatkan dengan dilaksanakannya kegiatan yang telah dilakukan dengan mengaktualisasikan nilai dasar ya, nilai dasar profesi PNS. Apa nih dampaknya ya?
Silakan dijelaskan pada laporan ini. Itu untuk kegiatan 1. Lanjut kegiatan 2, dituliskan apa nama kegiatannya. Adapun isinya sama, ya. Maksudnya substansi isinya sama dengan pada kegiatan 1 tadi, ya. Meliputi 5 aspek. Kegiatan 3, kegiatan 4, 5, mungkin 6 ya, silakan ya. Dilaporkan apa saja substansi daripada kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah saya sampaikan tadi, ya. Baik, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini adalah penutup, ya, penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, ya, kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab tujuan, ya. Apa sih tujuan? Coba dilihat lagi tujuannya, ya. Nah, jadi apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana seluruhnya, ya? Bagaimana juga dengan tujuan itu, apakah nilai dasar yang direncanakan telah teraktualisasikan seluruhnya? Semuanya dijelaskan di sini. Jadi kesimpulan, ya. Kemudian B, saran. Saran apa yang ingin disampaikan dengan telah dilaksanakannya aktualisasi? Ya, jadi antara kesimpulan dan saran ini ada benang merahnya. Kemudian lampiran, ya, dan daftar pustaka, ya. Nah, itulah terkait dengan laporan aktualisasi, ya, secara umum seperti itu, ya. Nah, ini jangan lupa ya, pada laporan tersebut itu dilampirkan bukti fisik atau eviden, ya. Eviden dapat berupa foto, video, notulensi, daftar hadir, laporan kegiatan, dan lain-lain, ya. Silakan ya, apa saja yang merupakan bukti atau eviden, ya. Ini sangat penting, ya. Tuh. Setiap output, ya, setiap output yang ada pada kegiatan itu harus dibuktikan evidennya apa, ya, seperti itu. Baik, nah ini adalah lampiran bimbingan aktualisasi oleh mentor, ya. Jadi peserta itu selama pelaksanaan aktualisasi harus selalu berkoordinasi dengan mentornya, ya. Ini diisi semuanya, nama, NIP, unit kerja, jabatan, isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isu alias judul, ya. Kemudian ini kegiatan nomor berapa diisi nih. Misalnya ini kegiatan nomor 1, apa nama kegiatannya diisi. Jadi ini lampiran ini diisi untuk setiap kegiatan, ya. Kalau kegiatannya 5, ya 5 lampiran seperti itu, ya, untuk bimbingan aktualisasi oleh mentor. Nah, ini yang disampaikan ya, seperti pada kolom 1 ini, misalnya tahapan kegiatan ditulis di sini. Untuk kegiatan nomor 1 itu tahapannya apa saja? Ini ditulis di sini di tahapan ini, ya. Nanti mentor akan memberikan catatan dan parafnya. Kemudian outputnya, ini juga ditulis apa saja output yang didapatkan pada setiap kegiatan tersebut. Kemudian bagaimana keterkaitan substansi mata pelatihan, ini agenda 2 dan agenda 3. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, ya, dituliskan di sini apa visinya, kontribusi terhadap visi apa, kemudian kontribusi terhadap misi keberapa, dituliskan isi daripada misinya. Oke. Lanjut kita penguatan nilai organisasi, ya. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, maka akan memberikan penguatan nilai organisasi, dituliskan nilai apa saja. Oke, ya. Nah, jadi nanti setiap kegiatan dibuat lampirannya seperti ini, ya. Lanjut sekarang lampiran bimbingan oleh coach, ya. Sama seperti tadi ya, ini semua ditulis ya, nama, unit kerja, jabatan, isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu, dan kegiatan nomor berapa, ya. Nah, di sini ya sama seperti yang tadi ya, diisi semua pada kolom 1 ini ya, apa saja yang dilakukan diisi semua.
nanti coach akan memberikan catatan. Nah, ini kalau tadi pada mentor, kolom yang ketiga ini isinya para mentor, kalau dengan coach tidak, ya. Coach itu cukup ditulis kapan dilakukan komunikasi dengan coach, ya, melalui media apa? Apakah melalui media WhatsApp, ataukah melalui media Zoom, atau ketemu langsung, ya, silakan. Nanti diisikan pada kolom 3 ini, ya, waktu dan media coach-nya, ya, seperti itu. Oleh sebab itu, kepada peserta, ya, saya ingatkan, jangan lupa setiap kali menyelesaikan kegiatan atau ketika ada masalah yang dihadapi, itu segera hubungi coach-nya supaya laporan ini bisa diisi, ya, waktu dan media ini bisa diisi. Jadi jangan setelah selesai semua baru lapor, jangan, ya. Tapi setiap kali selesai, ya, minimal setiap kali selesai kegiatan langsung dilaporkan kepada coach-nya, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh, ya. Tadi kan pada halaman I berapa tadi, ya, ada pernyataan keaslian naskah pelaksanaan aktualisasi, ya. Dibuatnya seperti ini, contohnya ini, ya. Yang bertanda tangan di bawah ini tuliskan namanya siapa, NIP-nya, instansinya, jabatannya, ya, nomor daftar hadir. Nah, diisi redaksinya, ya. Menyatakan bahwa naskah pelaksanaan aktualisasi yang berjudul, tuliskan judul aktualisasinya, ya, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi naskah pelaksanaan aktualisasi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Jadi silakanlah kalau mau dimodifikasi kalimatnya silakan, tapi pada intinya isi daripada pernyataan ini menyatakan keaslian, ya. Jadi ini bukan mengambil pekerjaannya orang lain, ya. Oke. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran, dibuatnya di mana, ya, ditanda tangani, ya. Nah, itu adalah pernyataan keaslian. Kemudian terkait dengan tadi, ya, untuk bab pelaksanaan aktualisasi tadi, ya, itu kan ada capaian pelaksanaan kegiatan, ya. Nah, ini untuk capaian pelaksanaan kegiatan, ya, terkait dengan matrik habituasinya, jadi buat form seperti ini, ya, form seperti ini, ya. Jadi selain narasi yang disampaikan, ya, ini adalah rekapnya, ya, rekapnya ini dibuat tabel matrik pencapaian habituasi, ya. Di sini nilai dasarnya, ya, ini yang 7 itu, ya. Kemudian indikator nilainya kan setiap nilai dasar itu kan ada kode perilaku, ya. Silakan kode perilaku mana yang peserta lakukan, ya, peserta aktualisasikan, ya. Silakan. Jadi ini hanya contoh, ya, ini hanya contoh. Tapi di sini diisi sesuai dengan aktualisasi yang benar-benar memang peserta lakukan, ya. Nah, pada kegiatan berapa? Misalnya ini kegiatan 1, ya. Kegiatan 1, nah ini tahapan ini, ya, tahapan. Kegiatan 1, tahap 1 dia tidak melakukan memahami kebutuhan. Pada tahap kedua memahami kebutuhan. Tahap ketiga juga 4, 5, 6 dia lakukan memahami kebutuhan. Tidak diskriminatif dia lakukan pada tahap kedua sampai dengan tahap ke-6. Kegiatan 2-nya juga begitu. 3 ini diisi, ya, diisi sesuai dengan yang diaktualisasikan oleh masing-masing peserta, ya. Kemudian di sini di total, ya, total, ya. Berikutnya semua, ya, akuntabel ini diisi dengan indikator kode perilaku, ya, kode perilakunya apa, ya, semua, sehingga semua ini nanti total, ya, totalnya berapa, ya. Nah, inilah capaian daripada habituasi, ya. Mungkin pada saat merencanakan dulu ada yang belum tergambar nih habituasi yang dilakukan itu
nilai dasar yang mana ya. Ternyata pada saat pelaksanaan, oh ternyata ini saya lakukan. Nah, boleh ditambahkan di sini ya. Jadi di sini indikator nilainya tidak harus sama dengan yang direncanakan ya. Ini kan sudah aktualisasi. Oke. Kita lanjut dengan matriks visi dan misi nilai organisasi ya. Di sini diisi visinya apa ya, visinya apa, kemudian misinya misi keberapa begitu ya, diisi ya untuk setiap kegiatan. Kemudian nilai organisasinya ya diisi apa saja ya. Apakah semua kegiatan itu sama? Kalau ini dia kebetulan sama ya, seperti itu. Oke, nah ini saya mau menyampaikan, yang mengingatkan setelah selesai kan itu mau seminar aktualisasi ya. Apa saja sih yang diuji? Yang diuji itu kualitas pelaksanaan kegiatan, ini nilainya 5%, kualitas aktualisasi 20%, ya itulah perlunya di sini nih ya. Para peserta perlunya menyampaikan data ini, matrik pencapaian habituasi, kemudian visi, misi, dan nilai organisasi. Ini kan menyangkut kualitas aktualisasi. Nilainya besar, 20%. Ya. Jadi artinya makin banyak nilai yang di sini, itu nilainya akan semakin besar. Ya. Baik, kemudian teknik komunikasi. Teknik komunikasi ini kan bagaimana peserta mampu memaparkan dengan baik, mempresentasikan laporannya dengan baik, videonya bagus, ya, bahan tayangnya bagus, kemudian menjawab pertanyaannya dengan baik, ya, ini nilainya 5%. Sehingga total itu adalah 30%, ya. Nah, inilah beberapa hal yang penting diketahui oleh peserta, ya. Nah, ini untuk kualitas pelaksanaan kegiatan ya tadi ya kan nilainya 5% ya. Nah, ini ya. Tuh. Ini level-levelnya seperti ini. 1 2 3 4 ya, ada paling tinggi itu level 4, upayakan mencapai level 4 ya. Baik, kemudian ini terkait dengan kualitas hasil juga ada 4 level ya. Nah, upayakan jangan sampai di level 2 ya, 3 dan 4 deh ya, begitu. Kemudian teknik komunikasi juga ada 4 level ya, 4 level. Upayakanlah semuanya bisa mencapai level 4 ya. Oke, nah ini penilaiannya seperti ini ya. Dan ini adalah kualifikasi dan kelulusan peserta ya. Nah, di sini ini digabung antara rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi ya. Nanti ada total nilainya berapa. Nah, inilah kualifikasi kelulusan peserta diklat ya. Lihatlah di sini ya, mana yang kualifikasi yang tidak memuaskan ya, atau kehadirannya melebihi 3 sesi maka dia tidak lulus ya. Tapi kalau kurang memuaskan itu maka dia akan ditunda ya. Kalau kurang memuaskan ditunda, tidak memuaskan tidak lulus, nah cukup memuaskan artinya pas-pasan saja ya. Upayakan dapat yang sangat memuaskan atau memuaskan deh ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh laporan aktualisasi yang dibuat oleh peserta terdahulu ya. Dia laporannya dibuat dengan menggunakan Canva ya, cukup menarik nih ya. Saya sarankan untuk peserta juga jangan mau kalah ya. Seperti ini contoh ini. Nah, ini ya. Logo ya, logo LAN dan logo BPSDM Lampung ya. Seperti ini. Ini dia covernya seperti ini ya. Silakan nanti dibuat oleh masing-masing peserta sesuai dengan desainnya masing-masing ya. Kemudian ini, nah ini kata pengantarnya ya, terus seperti itu ya. Nah ini daftar isi ya. Kemudian ini daftar tabel ya, daftar yang tadi semuanya ya. Nah, ini bab pendahuluannya ya, ini latar belakangnya kan menarik nih kalau dibuat seperti ini ya.
dengan menggunakan Canva ya. Tuh. Gambar tentu harus yang sesuai dengan itu ya, dengan judulnya ya. Ini isunya ya. Ruang lingkup. Nah, ini bab 2-nya rancangan aktualisasi ya. Profil rumah sakit ya. Struktur organisasi, visi misi Provinsi Lampung ya. Visi misi ya, tugas pokok daripada pesertanya ya ini ya. Oke, nah ini nilai berakhlaknya manajemen dan smart ASN ya, apa saja yang 7 itu ya. Nah, kemudian ya ini adaptif dan seterusnya. Nah, ini matrik. Nah, ini masih bab 2 ya, masih bab 2 matrik yang pernah dibuat dulu. Nah, ini juga masih bab 2, ini jadwal rencana ya. Nah, ini bab 3-nya pelaksanaan aktualisasi ya. Dia buatnya seperti ini. Silakan ya. Yang penting substansi daripada pelaksanaan ini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi itu harus ada semua di sini ya. Tahapannya, outputnya ya. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi, penguatan nilai-nilai ya, analisis dampak ya. Dalam membuat media edukasi yang inovatif, saya menggunakan bahasa yang sudah digunakan, serta membuat media sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, menjaga nama baik instansi, serta membuat media sesuai dengan laporan kegiatan aktualisasi, ya, sehingga dari nilai-nilai ASN tersebut tersusunnya media edukasi yang inovatif yang berguna untuk melakukan edukasi, begitu, ya. Itu untuk kegiatan 1. Nah, kemudian kegiatan kedua ya. Kegiatan kedua. Jangan lupa ini, nah ini dia lupa menambahkan waktunya kapan ya, begitu. Tambahkan waktunya ya. Ya, samalah seperti tadi ya. Silakan dibuat ya. Nah, itulah ya beberapa terkait dengan contoh-contoh yang telah dibuat oleh para pendahulu ya. Nah, ini matrik capaian aktualisasinya ya. Di sini ada kegiatan, tahapan kegiatan, waktu pelaksanaan, persentase capaian, output, keterkaitan, substansi nilai dasar, kontribusi visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasi ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, inilah beberapa mungkin bisa dijadikan apa namanya referensi lah ya, seperti itu ya, bagaimana membuat laporan ya. Nah, ini kesimpulan dan saran ya, A kesimpulan, B saran ya. Nah, ini daftar pustakanya ya. Kemudian nah ini lampirannya ya, lampiran-lampiran. Lampiran apa saja ya. Nah, ini ya. Oh. Kegiatan keempat, itu laporan kegiatannya ya. Tuh. Ini lampirannya semua ini ya. Banyak sekali nih lampirannya. Ya. Oke ya, itulah sekedar untuk referensi ya bagaimana membuat laporan ya yang menarik seperti itu ya. Jangan lupa selain laporan yang tertulis seperti ini ya, juga peserta diwajibkan membuat laporan dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video, durasinya maksimal 10 menit ya. Ya kalau di sini 7 menit juga udah selesai deh ya, jangan panjang-panjang karena nanti kalau panjang-panjang susah ya, seperti itu. Kalau panjang-panjang susah menguploadnya ya. Itu sekedar tambahan dari saya ya terkait dengan bagaimana membuat laporan menggunakan Canva ya. Nah, itulah ya penjelasan singkat dari saya terkait bagaimana menyusun laporan aktualisasi. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu menjadi PNS yang berakhlak serta membanggakan. Amin.
Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.